Selamat pagi. Bulan ini kita masuk ke tema yang baru, tema yang mungkin setiap bulan Agustus kita akan ulang terus, kita akan pelajari lebih jauh tentang misinya Tuhan. Dan kalau tadi kita mulai dengan baca satu ayat, Galatia 2 ayat 20, boleh nggak gaya Galatia 2 ayat 20-nya ditayangin dulu sebentar? Multimedia boleh nggak? Oke, kita baca sama-sama sekali lagi ya. 3, 2, 1. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Thank you. Jadi waktu kita ditebus, maka sebenarnya kita nggak lagi hidup soal aku lagi. Gitu ya, ayat ini bilang waktu kita ditebus, maka sekarang Kristus yang hidup di dalam aku. Waktu Kristus hidup di dalam aku, maka sebenarnya tujuan hidup kita harusnya selaras dengan tujuannya Kristus. Maka harusnya cara kita hidup selaras dengan cara hidupnya Kristus. Maka harusnya kekuatannya juga dari kekuatannya Kristus. Makanya waktu Tuhan punya misi, kita juga harus ikut sebenarnya sebagai bagian dari miliknya Kristus. Gitu ya. Jadi ini bukan soal tugas, tapi ini gini, ini kita, karena kita milik Kristus, maka kalau Kristus perintahkan itu, sama-sama kita jalani. Nah, kita pelajari apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Hari ini, saya kasih judul Hidup Setelah Lahir Baru. Ayatnya dari 1 Petrus 2, ayat 1 sampai 3. Jadi kalau saudara bawa Alkitab, boleh buka dari 1 Petrus 2, ayat 1 sampai 3. Ya, di depan juga ada 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Saya pakai versi terjemahan baru yang kedua supaya ada beberapa istilah yang lebih sehari-hari untuk kita saat ini gitu ya. 1 Petrus bedanya sedikit, jadi kalau saudara di Alkitab saudara pakai TB juga nggak apa-apa. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengalami bahwa Tuhan itu baik. Saudara, kita akan coba baca satu persatu. Nah, kalau kita baca ayat yang pertama, maka pertanyaan pertamanya gini, karena apa? Dibilang ini, karena itu buanglah segala kejahatan. Karena apa? Nah, untuk tahu karena apa, kita harus baca bagian sebelumnya. Betul kan? Karena itu, saya udah nggak mau makan lagi. Nah, karena apa? Karena sebelumnya saya sudah makan. Gitu ya. Jadi karena apa kita harus buang kejahatan? Kalau kita lihat dari 1 Petrus 1 bagian sebelumnya, beberapa ayat sebelum ini, jadi ini kan surat ya saudara ya. Kalau surat tuh nyambung semua, cuman sama lembaga Alkitab dinomerin dan dikasih perikop gitu. Karena apa? 1 Petrus 1 ayat 23 di bawah ya. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi karena kamu sudah dilahirkan baru, maka sekarang buang segala kejahatan, buang segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jadi waktu kita lahir baru, waktu kita terima Tuhan, ternyata kita nggak gini, ya sudah pasrah saja, hidup gimana saya aja, enggak. Firman Tuhan bilang gini, karena kamu sudah lahir baru, lalu ada hal yang harus kita lakukan sebagai respon terhadap kasih Tuhan. Buang semua kejahatan dan lakukan semua perintahnya Tuhan. Ayat kedua, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani. Kalau di King James Version-nya dibilang apa? Selalu pengen air susu yang murni dari firman Tuhan, of the words. Jadi selalu pengen belajar firman Tuhan. Waktu kamu udah lahir baru, jadilah seperti bayi yang selalu lapar akan susu. Susunya kita apa? Firman Tuhan yang murni. Makanya
Yuk setelah lahir baru cintai firman, belajar buat baca firman, renungkan firman. Karena apa? Supaya oleh susu yang murni itu, oleh firman Tuhan yang murni itu, kamu akan bertumbuh dan beroleh keselamatan. Loh, berarti saya selamat waktu udah bertumbuh? Enggak. Beroleh keselamatan di sini bukan justification. Ini lebih ke arah menuju glorification, menuju nanti kepenuhan kita waktu Tuhan panggil kita bersama-sama di kekekalan. Jadi, saudara, yang pertama, waktu kita sudah lahir baru, ternyata kita perlu taat. Waktu kita setelah lahir baru, ternyata responnya harusnya kita haus firman Tuhan. Belajar untuk mengkonsumsi firman Tuhan. Supaya kita bertumbuh dan beroleh keselamatan. Keselamatan yang kayak apa? Keselamatan, karena waktu kita, ini sedikit tentang keselamatannya, waktu kita nggak percaya, sebenarnya kita sudah mati. Waktu kita percaya, maka kita dibangkitkan. Udah sempurna belum? Belum. Kita masih punya pikiran yang nggak bagus, kita masih suka ngomong yang nggak seharusnya kita omongin, kelakuan kita juga belum sepenuhnya sempurna, tapi kita waktu percaya sama Tuhan, kita yang mati itu, rohani kita yang mati mulai hidup. Nah, waktu hidup kita harus bertumbuh. Kemana? Naik ke atas. Sampai kapan? Sampai Tuhan jemput kita dan kita ada di kekekalan bersama Dia. Nah, yang tadi ayat itu bilang gini, kamu harus bertumbuh, jangan terus ada di bawah. Christian life harusnya setelah kita lahir baru, kita mulai belajar firman, kita mulai taat, lalu kita mulai bertumbuh. Ada jatuhnya nggak? Ada jatuhnya, nggak lurus kan garisnya kan? Kadang-kadang keselip ngomong lagi, kadang-kadang marahnya nggak kekontrol lagi, kadang-kadang kita mikirnya yang enggak lagi. Ada jatuhnya, tapi harusnya kita terus bertumbuh ke atas. Sampai kapan? Sampai nanti Tuhan menyempurnakan semuanya. Dan itu hanya bisa dilakukan waktu kita merenungkan firman Tuhan. Saudara, dan syarat yang terakhir ini, dan ini semua hanya berlaku jika kamu telah benar-benar telah mengalami bahwa Tuhan itu baik. Nah, jadi kalau kita dari 3 ayat ini sebenarnya kita bisa lihat gini. Waktu kita terima Tuhan, kita nggak lagi dalam posisi nunggu kapan kita masuk surga. Kita nggak lagi gini, udah terima Tuhan ini. Sekarang saya tinggal apa? Tinggal tunggu giliran saya dipanggil sama Tuhan. Enggak. Selama kita hidup, sebenarnya ada proses kehidupan, pertumbuhan. Tapi umurnya berapa? Nggak peduli umurnya berapa. Dari yang paling kecil sampai yang paling senior, waktu kita ada dalam Tuhan, sebenarnya harusnya kita tetap bertumbuh dalam Tuhan. Ini bukan panggilan buat yang muda atau buat yang senior, buat semua orang percaya. Kita nggak lagi nunggu, ini kan tunggu di dokter ya. Nunggu di dokter itu nunggu yang paling menyebalkan sebenarnya. Lama, nggak tahu kapan dipanggilnya, kadang-kadang pasiennya ada yang sebentar, ada yang lama, dan panjang biasanya kalau di sini. Nggak, kita nggak lagi nunggu kapan Tuhan panggil kita. Kalau Tuhan masih izinkan kita hidup sebagai orang percaya, maka Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau kita terus ada dalam rencananya. Momen lahir baru, percaya pada Yesus, jadi anak Allah, menerima kasih karunia, itu bukan garis akhir. Tapi itu titik awal kita hidup baru. Itu bukan, ya udah sekarang saya udah pasti masuk surga. Terus gimana? Ya udah, tinggal tunggu aja surganya, grand prize-nya datang. Enggak, waktu kita percaya sama Tuhan, itu adalah titik awal kita hidup baru. Sama kayak pernikahan. Saudara, waktu rata-rata di sini mungkin kita udah menikah, waktu kita mau menikah, kayaknya kita pesta pernikahan itu jadi tujuan utamanya, betul nggak sih? Semua pikiran kita pikirin ke sana, bahkan semua uang kita kadang-kadang kita masukin buat pesta pernikahan. Kenapa? Karena kita punya impian, terutama yang cewek gitu ya, punya impian pernikahan. Yang wanita, yang cowok biasanya lebih simpel. Nggak usah pakai yang gini lah, gitu ya. Kalau bisa pemberkatan pulang juga kita nggak ada masalah. Tapi yang perempuan nggak bisa. Kenapa? Karena dari awal udah punya gini. Saya pengen pakai gaunnya rancangan si ini. Nggak cuma gaunnya, sepatunya juga harus yang begini. Punya impian dan kita pikir gini, inilah
tujuan utama hidup saya. Tapi buat kita yang sudah menikah, kita tahu persis. Yang penting bukan pestanya toh. Yang penting apakah pernikahan itu lahir nggak di hati kita? Apakah sadar nggak setelah janji nikah itu, saya bukan lagi single, tapi saya sekarang suami. Saudara bukan lagi single, tapi saudara adalah istri. Beda. Sekarang kalau mau keluar, kita nggak bisa lagi seenaknya. Pulang nggak bisa lagi sembarangan. Kenapa? Ada yang nanya. Sekarang saya pulang nggak bisa lebih dari jam 11 malam. Kenapa? Ada yang WA nanti. Mau pulang nggak? Masalahnya kalau nggak dibales, bisa-bisa kunci gembok diganti, saudara. Ya kan? Kenapa? Apa itu jadi berat? Enggak. Kita akan merasa jadi banyak aturan ya setelah menikah, hanya kalau kita nggak sadar posisi kita sebagai suami atau istri. Waktu kita sadar saya seorang suami, maka sebenarnya harusnya sebelum istri saya nanya, saya udah ngasih tahu, betul? Waktu saya sadar saya sebagai suami, maka suatu hal yang normal, apapun keputusan saya bicarakan sama istri saya. Saya mau beli apa, saya ngomong dulu sama istri saya. Kenapa? Karena kami suami istri. Dan itu bukan sesuatu yang berat. Nah, kesadaran status saya, ini akan menentukan sebenarnya gimana cara hidup saya. Pertanyaannya gini, sadar nggak bahwa kita sudah ditebus Tuhan untuk jadi miliknya Tuhan? Berapa banyak kita yang nggak sadar, oh saya ditebus Tuhan, saya anak Tuhan, tapi hidup gimana saya? Enggak, itu sama kayak suami yang sudah menikah, tapi hidup gimana maunya sendiri. Kalau ada istrinya nanya, kamu rewel amat sih? Ya, itu bagian dari status kita. Waktu kita miliknya Allah, maka sama seperti waktu kita bahas ibadah beberapa bulan yang lalu. Waktu kita sadar kita ditebus dari hamba dosa jadi hamba Allah, maka normal sekali sebenarnya kita menyelaraskan tujuan hidup kita sama tujuannya Tuhan. Kita kalibrasi cara hidup kita, cara pikir kita sama caranya Tuhan. Nah ini yang kita akan ingetin. Kenapa? Karena di surat ini bilang ini, kalau kamu sudah lahir baru, tanggalkan semua kejahatan. Cintai firman Tuhan, tapi nggak suka, belajar. Belajar. Kenapa kita biasanya nggak suka? Karena kita belum apa-apa udah alergi duluan. Budaya membaca di kita nggak terlalu banyak. Kita belum menemukan harta karun di belakangnya. Tapi kalau kita udah mulai menemukan harta karun di belakangnya, kita akan mulai mencintai firman Tuhan. Waktu kita terus menghindari merenungkan firman dan hidup semau saya, sebenarnya yang perlu kita renungkan gini, saya benar udah ngalamin Tuhan belum? Kita nggak akan pura-pura, enggak apa-apa, nanti aja renungkan firmannya. Orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, dia akan pengen kenal Tuhan lebih jauh lagi. Bahkan waktu kita merenungkan firman, kita akan merasa, oh Tuhan sayangnya sama saya lebih dari yang saya pikir kemarin ya. Sadar nggak ini? Dan mau nggak kita belajar untuk cinta sama Tuhan? Benar nggak keinginan itu sudah ada dari dalam? Saudara, Yeremia 15 ayat 16 bilang begini, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagi aku dan kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku ya Allah. Allah, ya Tuhan, Allah semesta alam. Yeremia ngomong ini nggak lagi dalam kondisi baik, nggak lagi di posisinya ada di istana makan-makan sama raja, oh makanya semuanya enggak. Kalau saudara pelajari Yeremia, kondisinya dia sendiri bukan hamba Tuhan yang dianggap bisa dibilang. Kondisinya bangsanya lagi dibuang. Tapi dia bilang apa? Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu kegirangan bagiku. Pertanyaannya, yuk kita renungkan apakah firman Tuhan jadi kegirangan buat kita. Kemarin waktu home hari Jumat, kita diskusi beberapa sama anggota-anggota home. Lalu kita menemukan gini, iya ya, akhirnya sebenarnya semua yang kita anggap baik pun sebenarnya ada faktor akunya. Saya bikin kebaikan sebenarnya bukan buat Tuhan sih.
Bisa dibilang mah semua kebaikan saya juga nggak ada yang buat Tuhan murninya. Kenapa? Saya baik sama Kosurya supaya apa? Suatu kali kalau saya butuh Kosurya, dia ada utang budi sama saya. Saya baik sama orang, saya bikin ini, saya bikin itu, kadang selalu ada gini, supayanya. Dan akhirnya gini, kalau kondisinya kayak gitu, bisa nggak ya saya selamat karena perbuatan? Ya, karena sebenarnya nggak ada yang baik yang keluar dari saya. Semuanya ada udang di balik batunya. Betul? Tapi waktu baca firman Tuhan bilang apa? Karena kamu pasti nggak sanggup, maka Tuhan yang bayar. Supaya kamu selamat bukan karena perbuatan kamu, tapi kamu selamat karena kasih karunia Tuhan. Karena kamu pasti nggak sanggup bayar. Makanya harusnya waktu kita baca firman itu jadi sesuatu yang menyenangkan kita. Aduh, masalah lagi banyak. Kayaknya nggak ada ujungnya. Bisnis, keluarga, kesehatan, semua sekarang banyak menyerang kita, banyak menghimpit kita. Waktu baca firman Tuhan, Tuhan nggak pernah lost control atas hidup kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat penuh. Dan dia bilang apa? Yang dia janjiin, dia ikut serta dalam segala sesuatu termasuk masalah kita yang akhirnya akan mendatangkan kebaikan. Supaya kita diproses jadi serupa dengan Kristus. Akhirnya apa? Dalam masalah pun kita melihat ini. Iya, tapi saya percaya dalam Tuhan. Akhirnya pasti baik. Saudara, harusnya ini jadi penghiburan kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bukan kita yang pengen baik sama Allah, nggak bisa. Allah yang lebih dulu baik sama kita, dan ini harusnya jadi penghiburan buat kita. Makanya merenungkan firman itu harusnya mulai kita bangun. Di home, kita sama-sama lagi coba, yuk belajar renungin firman, kita kasih ayat-ayatnya, nggak yang panjang-panjang, dan 1 bulan kita nggak minta langsung 30 dulu, 10 hari kita sama-sama di home, yuk jalanin. Bolong gimana? Oke, saudara nggak pernah dibuang sama Tuhan karena bolong renungan. Enggak, tapi kalau kita langsung, enggak, gue nggak mau. Yuk cek lagi, siapa Tuhan buat hidup kita. Kenapa? Karena renewal ini hanya akan dimulai dari perenungan firman Tuhan. Harusnya semakin hari, semakin kita merasa gini, ya saya nggak sebaik yang saya pikir kemarin. Kemarin saya pikir, saya baik, suka nolong orang, saya perhatiin orang. Enggak, kalau saya cek sama standarnya Tuhan, saya jauh sekali dari standarnya Tuhan. Dan saya butuh salib lebih besar, lebih signifikan buat hidup saya supaya saya bisa diterima Tuhan. Roma 10 ayat 17 bilang apa? Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saudara, firman Tuhan menyadarkan kita sebenarnya betapa besar kasih Tuhan buat kita. Yang kedua, merenungkan firman akan menimbulkan iman. Supaya apa? Kita bisa percaya. Nah, makanya merenungkan firman nggak cuman kita dapat grace, tapi kita akan mulai bisa percaya untuk apa? Bisa melangkah sama Tuhan. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Waktu renungin firman bukan cuma gini, 10 menit sebelum ngapa-ngapain renungin firman Tuhan, habis itu tutup. Enggak. Renungkan firman Tuhan supaya apa? Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi setelah kita renungin firman, pertanyaan gini, yuk mulai praktek. Miss, it's okay, tapi coba lagi. Kenapa? Karena Tuhan memang ingin kita hidup sesuai dengan apa yang jadi standarnya Tuhan. Yohanes 14 ayat 23 dan 24 jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu
bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Jadi saudara, mengasihi Tuhan dan ketaatan nggak bisa dipisah. Kita nggak bisa bilang gini, saya mau cinta mati sama Tuhan, tapi kita tetap hidup gimana saya. Nggak bisa. Tuhan Yesus bilang sendiri, kalau kamu mengasihi Tuhan, maka kamu akan belajar taat. Kamu akan mentaati firman-firman. Dan kalau kamu tidak menuruti firman-Ku, kamu tidak mengasihi aku. 1 Yohanes 4 ayat 10-11. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Apa buktinya? Kita sudah mengalami kasih Tuhan. Waktu kasih Tuhan itu keluar dari hidup kita, meluber keluar, sampai orang-orang merasakan kita mengasihi mereka. Apa buktinya kita mengasihi Tuhan? Kasihnya itu meluber dalam hidup kita sampai gini, kita punya kekuatan buat taat. Taatnya nggak ditakut-takutin. Kalau nggak lakukan ini, oh nggak diberkati. Kalau nggak dilakukan ini, ada mara bahaya, nggak dijagain Tuhan. Enggak. Kita taat karena kita sayang sama Tuhan. Kita taat karena kita tahu siapa saya dalam Tuhan. Sama seperti kita, saya ngabarin ke istri saya karena saya tahu posisi saya sebagai pasangan istri saya. Bukan karena ditakut-takutin. Orang yang mengalami kebaikan Tuhan akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan menyadarkan kita akan kebaikan Tuhan sehingga membuat kita sukacita. Akan membangun iman kita supaya kita tahu perintah-perintahnya. Dan firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan buat taat. Yuk belajar merenungkan firman dan mulai putar roda yang tadi. Merenungkan firman, lalu mulai muncul iman dan hidup sesuai firman Tuhan setiap hari. Saudara, kalau kita cek lagi 3 ayat yang di depan, maka kita akan lihat mengalami firman Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan akan mendorong kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akhirnya akan melahirkan ketaatan. Kecintaan kita pada firman Tuhan dan ketaatan kita adalah manifestasi bahwa kita sudah mengalami Kristus. Jadi ini adalah ciri yang Alkitab bilang, kalau kamu ngalamin Kristus, kamu akan bertumbuh seperti ini. Saya ngalamin Kristus, tapi semakin hari saya semakin mirip sama pribadi yang selain Kristus, jangan-jangan belum ngalamin Kristus, ngalaminnya yang lain. Saya ngalamin Kristus, tapi marah saya semakin tidak terkontrol semakin hari. Omongan saya semakin berantakan semakin hari. Kelakuan saya semakin jauh dari firman Tuhan semakin hari. Itu bukan manifestasi yang Tuhan bilang. Yuk jujur sama diri sendiri. Kalau kayak gitu gimana? Berdoa sama Tuhan supaya kita bisa ngalamin Tuhan. Karena ngalamin Tuhan itu grace. Tuhan yang bisa kasih. Berdoa sama Tuhan, Tuhan kenapa gue gak bisa punya keinginan buat baca firman. Berdoa coba. Kadang-kadang saya pun gitu ya, aduh kerjaan lagi banyak, meeting lagi banyak, aduh harus baca firman. Kadang-kadang ada beratnya di masa-masa tertentu. Tapi apa? Yuk belajar untuk itu. Kenapa? Waktu kita coba, saya sama istri saya coba makan sehat juga pertamanya gak enak. Semua di piring saya hijau semua rasanya gitu kan. Setiap hari hijau semua apa? Selada lagi gitu kan. Kita pernah coba ganti nasi sama selada. Jadi selada dan capcay. Selada dan ini. Pokoknya yang penting ini. Step pertamanya adalah nasinya kita ganti sama selada waktu itu. Sayanya masih bertahan, istri sayanya yang bosan beli selada ke tukang sayur. Akhirnya berhenti, kenapa? Istri saya bosan beli seladanya. Kenapa? Kalau selada harus dicuci satu-satu gitu-gitu kan. Akhirnya kita menyerah di situ kan. Kita ganti cara yang lain. Tapi gini, pertama enak nggak? Nggak enak. Makan dada ayam yang direbus enak nggak? Nggak enak. Makan nggak pakai garam? Nggak enak. Tapi waktu kita udah mulai terbiasa, saudara kan gini, waktu saudara makan yang
Dulu enak, kita akan mulai gini, kenapa badan saya nggak enak ya? Dulu saya senang minum minuman manis, hari-hari ini kita ngurangin sekali, kopi pahit semua yang nggak ada, yang gulanya ditekan sesedikit mungkin. Sesekali anak saya suka minta boba dan lain-lain, kita pesenin, udah less sugar. Ini udah diminum, nggak enak di sini. Apa ya? Badan udah nggak enak. Kenapa? Karena kita udah terbiasa. Walaupun pertamanya pengen nggak? Pengen. Jadi saudara, kebiasaan yang baik tuh harus dibangun. Nggak ada orang dibaptis, percaya Tuhan, lalu langsung ngomongnya bener apa, nggak ada. Itu harus dibangun. Kenapa? Kita punya muscle memory yang harus kita lawan, kita bangun kebiasaan yang baru. Setiap orang bisa beda-beda pertumbuhannya. Jadi saya nggak akan bilang yang ini bertumbuh, yang ini enggak. Setiap orang punya prosesnya masing-masing. Jangan tertuduh sama proses yang lain. Oh, kok Surya udah namatin Alkitab 8 kali. Jangan tertuduh dengan itu. Yang penting gini, saya berusaha baca Alkitab setiap hari, 1 hari, 2-3 ayat. Boleh nggak? Boleh. Lama-lama kita akan nagih dan naik porsinya. Oswald Chambers mengatakan bahwa kedewasaan rohani itu bukan didapat dari berapa tahun saudara bertobat. Tapi dari mana? Dari ketaatan terhadap firman Tuhan. Kalau enggak, kita hanya akan jadi tua rohani tanpa menjadi dewasa. Betul? Saudara untuk jadi tua, saudara makan setiap hari Indomie juga masih tua. Di warnet makan Indomie setiap hari, tua nggak? Tua. Dewasa nggak? Belum tentu. Kedewasaan itu harus dilatih. Kita harus disiplin diri untuk jadi dewasa. Dewasa salah satunya kan gini ya, saya pengen tapi saya tahu saya nggak perlu lakukan itu. Prestasinya kan itu. Dan itu nggak bisa dilakukan tanpa dilatih. Maka anak-anak kita latih kan. Boleh pegang HP 1 jam 1 hari. Boleh pegang HP cuman weekend. Kenapa? Supaya mereka terbiasa menahan diri. Walaupun pengen tapi nggak boleh. Kalau enggak, gedenya nggak bisa. Bisa jadi tua, tapi tidak akan pernah dewasa. Nah, selain perenungan firman itu, ketaatan kita, selain untuk diri kita bertumbuh, ternyata Tuhan mau pakai juga hal itu. Kalau kita baca dari 1 Petrus 2 tadi, cuman ayat yang 11-12, saya bacain. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya apa? Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, selain ketaatan kita, perenungan firman kita supaya kita bertumbuh dalam Tuhan, ternyata gini, perubahan hidup kita, cara kita hidup, cara hidup yang baik ini akan Tuhan pakai untuk supaya orang-orang melihat cara hidup kita dan memuliakan Tuhan. Gimana orang bisa melihat lewat hidup saudara dan saya? Gimana kita, orang-orang di rumah kita bisa, yang ini beda ya. Saya nggak pernah dapat yang kayak begini ya. Jenis apa ini? Kok baik banget? Kok ngomongnya tegas, tapi tetap nggak seenaknya, nggak merendahkan saya ya. Kenapa sih Bapak bisa begitu? Dan harapannya suatu kali orang-orang di sekitar kita bisa kenal Tuhan lewat jalan masuknya adalah kehidupan kita. Setelah mereka nanya gini, gimana? Itu akan jalan masuk. Karena saya punya Tuhan yang hidup. Karena saya punya Tuhan yang beda sama Tuhan yang lain. Tuhan saya mengasihi bahkan sebelum saya bertobat. Tapi, dan Tuhan mau pakai itu dari hidup siapa? Saudara dan saya. Saudara, kalau kita baca di surat Timotius, dibilang bahkan gini, Timotius mengenal firman Tuhan dari neneknya dan ibunya. Saya yakin Timotius jadi pengikut Tuhan bukan cuma gini, nenek dan ibunya bikin PA setiap malam. Kalau bikin PA tapi kelakuan mereka nggak oke, mau nggak dia ikut? Kenapa Timotius jadi jatuh cinta sama Tuhan? Tentu ada kasih karunia Tuhan di situ, tapi dia bisa melihat ini memang yang benar. Nilai yang seperti ini yang benar.
Saya ke anak saya nggak bisa bilang belajar sabar ya. Tapi anak saya salah sedikit saya gampar gitu. Enggak. Kehidupan yang baik itu akan dilihat sama orang. Dan pada akhirnya itu akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dunia yang tidak percaya harusnya melihat kesaksian kita dari keseharian. Karena itu harusnya membawa mereka sama menebus kita. Saudara, Tuhan akan memakai kehidupan sehari-hari kita untuk jadi display kasih. Sehingga orang-orang di sekitar kita bisa merasakan kasihnya dan memuliakan dia. Siapa yang harus jadi display di rumah? Kita. Siapa yang harus jadi display sama tetangga kita? Kita. Tuhan gak utus Kosurya untuk jadi display kasih Bapa di rumah saya. Kenapa? Karena dia gak ada di rumah saya. Siapa yang harus jadi display buat orang-orang yang kerja di rumah saya? Saya, istri, dan anak-anak. Gimana cara kita bicara, gimana cara kita menegur, gimana cara kita bayar, gimana cara kita memperhatikan keluarganya. Itulah cara kita jadi display. Bukan supaya kita dilihat baik, tapi karena saya milik Kristus dan Kristus mau saya melakukan itu. Jadi ini efek sampingnya. Bahwa nanti saudara akan lihat kita akan mulai jadi display kasihnya Tuhan. Dan waktu itu terjadi bahwa mereka sama Tuhan. Boleh nggak saya doain kamu? Kenapa hari ini kerjanya lemes? Boleh nggak saya bantu? Kita berdoa suatu kali orang-orang di sekitar kita bisa kenal Tuhan dan memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Terakhir, Matius 5 ayat 14-16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Terang bicara apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di surga. Kita nggak cuma diselamatkan hanya untuk nunggu masuk surga. Tuhan mau bilang gini, kamu diselamatkan dan hari ini kamu jadi terang-terangnya ya. Orang nggak kenal Tuhan secara fisik gak ada lagi. Gimana dia kenal kasih itu? Gimana dia kenal pribadi yang menerima tanpa syarat itu? Kamu, Tuhan titip kita, saya harusnya jadi display itu. Yuk bertumbuh dalam Tuhan. Karena dalam pertumbuhan itu kita akan mengenal Tuhan. Kita akan menikmati sukacita yang sempurna. Dan akhirnya lewat kita orang-orang akan dimenangkan. Bagaimana perenungan firman Tuhan kita sehari-hari? Yuk mulai yuk. Bukan buat saya, bukan buat Ko Isman. Ya Ko Isman akan ditanya sih. Yang merenungkan firman Tuhan berapa banyak. Ketua Home akan ditanya, tapi nggak ada untungnya buat kami, Ketua Home. Perenungan firman itu makanan untuk pertumbuhan. Nggak ada pertumbuhan tanpa perenungan firman. Yang kedua, coba evaluasi sebentar. Apa cara saya berpikir, cara saya bicara, cara saya bertindak sudah bikin orang lain memuliakan Tuhan? Atau cara saya ngomong sama anak saya bikin orang skeptis sama Tuhan? Orang Kristen, pelayanan, masuk rumah bukunya rohani semua. Tapi anak dibego-begoin misalnya. Katanya orang Kristen, namanya Kristian. Tapi pas gajian selalu ada alasan. Tarsok gitu kan. Ada firman Tuhan di Keluaran atau di Imamat itu ada ayatnya loh. Jangan menahan upah orang harian.
Sudah belum apa yang kita lakukan bikin orang memuliakan Tuhan? Yuk mulai berangkat dari situ yuk. Untuk kita jadi displaynya Tuhan. Supaya orang-orang di sekitar kita kenal Tuhan dan memuliakan Tuhan.